hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah, malam ini Allah memperkenankan kita untuk melanjutkan pembacaan di kitab Tadabburul Quran wa atharuhu fi tazkiyatin nufus karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala, Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul hafizahullah taala. Kita membahas tentang ahamiyatu tazkiyatun nafs, nilai sebuah tazkiyah atau urgensi tazkiyatun nafs. Apa arti penting sebuah tazkiyah? Apa nilai sebuah tazkiyah? Untuk apa sebenarnya tazkiyah itu? Qala hafizahullah yadullu ala ahamiyatu tazkiyatun nafs, ala ahamiyati zakatil qulub, yang menunjukkan kepada pentingnya mensucikan hati dan pensucian jiwa adalah beberapa perkara berikut. Ada 5 poin. Yang pertama, anallaha azza wa jalla ja'ala dalika maqsada bi'tsati rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan tazkiyatun nufus itu sebagai tujuan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk tazkiyah, untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Berarti kalau enggak diutus Rasul, ya jiwa-jiwa kita kotor gitu. Jiwa-jiwa kita buram, rusak. Faqad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan, wahai Rabb kami, utus pada mereka seorang rasul, minhum dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan al-hikmah, yaitu as-sunnah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ini tazkiyah, itu diantara tugas penting dari seorang rasul. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Jadi kalau tujuan diutus rasul adalah tazkiyah, itu menunjukkan tazkiyah ini adalah perkara yang sangat penting. Tazkiyah perkara yang sangat penting. Kemudian dalil yang lain, surat Al-Baqarah 151. Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana kami kirim di kalangan kalian seorang rasul, minkum, dari kalangan kalian, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian alkitab dan al-hikmah, wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian sebelumnya tidak tahu. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina, sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin. Dengan apa? Id ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, min anfusihim, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ini tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan al-hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum diutus Rasul semua manusia sesat. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, Yabna Adam, wahai anak Adam, kullukum dolun, semua kalian adalah sesat, illa man hadaituh, kecuali yang aku beri petunjuk. Jadi semua manusia itu asalnya tersesat. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, semuanya tersesat. Maka ini hikmah besar sekali ya, menunjukkan betapa pentingnya mensucikan jiwa.
Karena itu tujuan diutusnya Rasul. Kalau kita tidak mensucikan jiwa kita, kita tidak masuk dalam target diutusnya Rasul. Kita termasuk orang yang gagal dalam kehidupan. Dan kehidupan itu cuma sekali-kalinya ini, satu kali ini masa gagal, nggak bisa diulang lagi kehidupan ya. Kalau sudah gagal sekali ini, gagal selama-lamanya ya. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai gagal. Nggak boleh gagal. Kalau orang sekolah gagal ya bisa pindah sekolah gitu. Gagal ya bisa ngulang lagi tahun depan, diulang lagi satu kelas, gagal bisa naik tahun depan dan seterusnya. Gagal masuk kerjaan, cari kerjaan lain masih banyak. Gagal satu bisnis masih bisa bangkit lagi dan seterusnya. Tapi kalau gagal hidupnya gimana coba? Gagal hidup apa obatnya? Tidak ada ya. Maka jangan sampai gagal. Kita ingin merealisasikan tujuan dari diutusnya Rasul itu, untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Kita ingin mensucikan jiwa kita ya. Karena sakit ya kalau jiwa itu kotor. Kalau hati itu kotor, itu justru kita yang akan merasakan kehidupan yang kotor juga. Kehidupan kita buram, masa depan suram ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah orang-orang ummi, orang-orang Arab yang saat itu rata-rata ummi, tidak tahu baca tulis. Beda dengan Persia dan Romawi sudah berperadaban. Bangsa Arab tidak tahu baca tulis. Seorang rasul minhum dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, membacakan pada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Berarti mengajar Quran dan As-Sunnah itu diantara tujuannya adalah mensucikan jiwa. Jadi kalau kita ingin suci jiwa kita, kita harus apa? Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasul yang ditugaskan untuk mensucikan jiwa itu, Rasul juga ditugaskan untuk apa? Mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah. Karena apa? Karena kalau tidak mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah tidak bisa terrealisasi pensucian jiwa itu. Sehingga orang kalau mau suci jiwanya, pelajari Quran. Nah, inilah judul kitab kita ya, Tadabbur Quran dan pengaruhnya terhadap apa? Pensucian jiwa. Maka orang yang nggak mentadaburi Quran nggak bisa mensucikan jiwanya akan selalu kotor ya. Naudzubillah min dzalik. Inilah wajibnya kita untuk terus mempelajari Quran, mempelajari As-Sunnah, untuk mensucikan jiwa kita, untuk keuntungan kita pribadi masing-masing kita. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak atau shalihal akhlak. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan solehnya akhlak-akhlak. Solehnya akhlak-akhlak. Jadi akhlak-akhlak yang bagus, akhlak-akhlak yang mulia. Dan kata-katanya di sini apa? Menyempurnakan. Berarti sudah ada akhlak mulia itu sebelum Nabi diutus. Bangsa Arab itu punya keberanian, bangsa Arab juga punya wafa, menepati janji dan sebagainya, itu akhlak mulia. Maka Rasul diutus untuk menyempurnakan itu semua. Dengan apa? Di antara penyempurna dari akhlak itu adalah ikhlas. Karena semua akhlak itu tanpa ikhlas tidak ada gunanya ya. Keikhlasan itu yang paling penting dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dengan lafadz innama bu'itsu li utammima salihi al-akhlaq. Salihi al-akhlaq. Jamak ini salihi. Soleh-solehnya akhlak-akhlak. Indal Bukhari fi al-Adabil Mufrad wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Bilaf dengan lafadz innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi serupa ya, hadisnya beberapa versi, beberapa riwayat mirip. Indal Baihaqi fi Sunan Al-Kubra wa fi Musnadis Syihab, Musnadis Syihab
Syihab. Kemudian yang kedua, jadi ini bukti pertama ya, yang menunjukkan bahwa tazkiyatun nufus itu sangat penting. Karena apa? Dia tujuan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, anallaha wasafal ladzina la yattabi'una ar-rusul. Allah mensifati orang-orang yang tidak mengikuti rasul-rasul, wa ya'suna amrahu, dan bermaksiat terhadap perintahnya subhanahu, perintah Allah subhanahu, biannahum mahrumun. Jadi orang-orang yang enggak mengikuti rasul ya otomatis akan bermaksiat kepada perintah Allah. Mereka disifati apa oleh Allah? Mahrumun, orang-orang yang terhalang. Terhalang apa? Min hadi tazkiyah, dari pensucian jiwa ini. Ya jelas, pada hari kiamat nanti tidak akan disucikan jiwa mereka. Kenapa? Karena tidak mengikuti Rasul. Padahal diutusnya Rasul untuk apa? Mensucikan jiwa. Orang nggak ngikut Rasul, ya otomatis tidak akan disucikan jiwanya. Begitulah ahli maksiat, begitulah ahli bid'ah, apalagi ahli syirik. Mereka tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Jadi ini hari kiamat, harta dan anak-anak gak ada manfaatnya lagi. Kalau hari ini di dunia masih bermanfaat, kita punya harta, banyak harta ya banyak manfaat insya Allah. Banyak anak juga banyak manfaat. Kalau anak cuma satu, mati semua ya. Kalau anaknya banyak, bisa manfaatnya banyak gitu. Jadi artinya di dunia ini banyak manfaatnya kalau anak itu berbakti, tapi kalau enggak juga enggak. Kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kalau di akhirat enggak bermanfaat anak dan harta, kecuali siapa? Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati selamat itu hati yang selamat dari apa? Segala noda, dosa dan kotoran. Itulah yang mengotori hati, yang hatinya belum ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa. Jadi hati suci, hati bersih, jiwa yang zaki ya, itu adalah jiwa yang bersih dari dosa-dosa. Itulah yang akan mendapatkan manfaat dari harta dan anak-anaknya. Kalau masih ada harta yang disimpan sampai akhirat ya, bermanfaat. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 174, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, minal kitab, dari Alkitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, kemudian membeli dengan Alkitab itu harga yang sedikit dari dunia. Dunia itu semuanya harganya sedikit. Dunia ini dibanding Quran enggak sebanding ya, karena Quran itu kalamullah, sementara dunia ini ciptaan Allah yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang membeli dunia dengan Quran inilah orang yang orang yang sangat durhaka kepada Allah taala. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar. Makanya Allah katakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak makan dalam perutnya kecuali neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dicuekin sama Allah. Kemudian ini syahidnya, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Kenapa? Karena mereka durhaka. Jadi orang-orang yang mati membawa dosa-dosa tidak akan disucikan jiwa mereka. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Ya, kenapa mereka durhaka? Karena menyelisih Rasul. Itu bahayanya menyelisih Rasul ya. Makanya teruslah untuk istiqomah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teruslah untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga kita bisa istiqomah di atas As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, urgensi dari belajar atau urgensi dari tazkiyatun nafs. Anallah ja'ala min hikamit tasyri'. Allah menjadikan di antara hikmah pensyariatan adalah tazkiyata al-qalbi wan nafsi, pensucian hati dan jiwa, sebagaimana dalam firman-Nya,
Wa idza talaqtumun nisaa, apabila kalian menceraikan istri-istri, fabalagna ajalahunna, kemudian sampai ajalnya, masa iddahnya habis, fala ta'duluhunna, maka jangan kalian gantung mereka nasibnya, an yankihna azwajahunna, untuk menikah dengan istri-istrinya, idza taradau bainahum bil ma'ruf, jika mereka ridho secara ma'ruf, saling ridho. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu dinasihatkan dengannya orang yang diantara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalikum azka lakum, itu lebih suci bagi kalian, wa adhar, dan lebih bersih. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Nah, ini diantara hikmah dari apa? Syariat, agar apa? Lebih suci, kalian menjadi suci gitu. Seperti misalnya syariat tentang meminta izin, ya, itu lebih suci bagi kalian. Menundukkan pandangan juga itu lebih suci bagi kalian, dan lain sebagainya ya. Beberapa syariat itu tujuannya apa? Untuk mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita. Termasuk puasa itu disyariatkan untuk apa? Takwa, dan takwa itu adalah kesucian jiwa. Kalau jiwa kotor itu tidak bertakwa. Kemudian firman Allah Ta'ala, khud min amwalihim shadaqah, ambil dari harta mereka sedekah, zakat maksudnya, tutahhiruhum, yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Tuh hikmah dari zakat apa? Mensucikan harta, mensucikan jiwa kaum muslimin yang menunaikan zakat itu. Bahkan zakat disebut zakat karena mensucikan memang. Selain mensucikan juga menumbuhkan, menambah dan menumbuhkan. Wa zakihim biha, mensucikan mereka dengan zakat itu, wa sholli alaihim, dan berilah salawat kepada mereka, maksudnya doa. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu wahai Muhammad adalah ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Taubah 103. Jadi di antara hikmah dari zakat adalah pensucian jiwa orang yang menunaikan. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 30 nih, tentang menundukkan pandangan ya. Qul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang yang beriman, yahuddu min absarihim, mereka hendaknya menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jadi menjaga kemaluan diawali dari menjaga apa? Pandangan. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, urgensi dari tazkiyatun nafs. Wa anna fi tazkiyatin nafs aman min khutuwati syaitan. Dalam kesucian jiwa itu terdapat jaminan keamanan dari langkah-langkah setan. Orang yang sulit digoda setan itu orang yang hatinya suci. Kalau hati itu kotor, hati itu penuh dosa, ya setan gampang sekali menggoda. Setan udah pro dengan dia ya, sudah sudah sohib, sudah manggilnya bro gitu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaiton, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Wa man yattabi' khutuwati syaiton, siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sungguhnya Allah memerintahkan kepada perbuatan keji, sesungguhnya setan itu memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Walau la fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahad abadan, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang mensucikan dirinya selama-lamanya. Jadi
Kita bisa mensucikan diri karena apa? Karunia Allah, rahmat Allah. Walakinallaha yuzakki may yasha. Tapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki, tidak semua orang bisa. Makanya ya gitu. Ada orang hidup di lingkungan orang soleh, tapi dia nggak soleh sendiri, nggak disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ada orang yang hidup di lingkungan yang rusak, tapi dia bisa menjaga diri dari dosa-dosa. Itu orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah, Allah pilih di antara makhluknya untuk disucikan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang kelima, urgensi dari tazkiyatun nafs. Anna fi tazkiyatin nafs hayatul qalbi. Sungguhnya dalam tazkiyatun nafs itu terdapat kehidupan hati. Ya, termasuk hati yang selamat tadi, qalbun salim, itu adalah hati yang suci dari dosa-dosa. Wa salamatuhu minal fitan wal hawa. Kalau hati itu hidup, sehat, bahkan bersinar, terang, akan selamat dari berbagai fitnah dan hawa nafsu, berbagai sebab kerusakan agama, ya selamat dia. Karena apa? Mensucikan jiwanya. Ya seperti tadi, mengambil sebab-sebab seperti menundukkan pandangan. Kan itu untuk kesucian hati kan? Dzalika azkalahum. Itu lebih suci bagi mereka. Nah, kalau orang mengambil sebab-sebab pensucian jiwa itu, tentu akan jauh dari apa? Perbuatan keji dan mungkar. Akan jauh dari perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau fitnah-fitnah dan hawa nafsu semuanya. Datang dalam sebuah hadis dari Hudzaifah dalam kitab Sahih Muslim, dalam sahihnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tu'radul fitanu alal qulubi. Fitnah-fitnah itu dipaparkan terhadap hati-hati manusia. Kal hasiri udan, seperti tikar yang diambil sehelai demi sehelai. Fa ayu qalbin asyrabaha, maka hati manapun yang menyerapnya, nukitat fihi nuktatun sauda, akan dinuktah padanya nuktah hitam. Wa ayu qalbin angkaroha, dan hati manapun yang mengingkarinya, nukitat fihi nuktatun baydha, maka dinuktah padanya nuktah putih. Hatta tasiro ala qalbaini, sampai dia menjadi dua hati yang berbeda. Ala abyadi misli sofa, ada yang putih seperti sofa, ya sesuatu yang jernih. Fala tadurruhu fitnatun, sehingga tidak termudarati oleh fitnah apapun, ya begitu. Kalau hati itu jernih, hati itu bersih, fitnah itu tidak bisa masuk. Fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi, ya. Kemudian apa? Wal akhar aswad, hati yang lain hitam, legam, gelap, ya. Seperti pantat wajan gitu. Hitam legam. Apa? Mirbadan. Apa ya? Sifat untuk hitam. Kalkuzi al majkhiyan, seperti itu wajan itu. Coba antum cari. La ya'rifu ma'rufan, sehingga enggak mengetahui yang ma'ruf, wala yungkiru mungkaron, dan tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma asyraba min hawahu, kecuali apa yang diserap dari hawanya, hawa nafsunya. Ya udah, begitu hati kalau sudah kotor. Dikasih nasihat malah milih bisikan setan. Kayak lalat gitu. Dikasih bunga malah milih bangke. Kalaupun bunga pun bunga bangke, ya. Begitu gambaran hati itu, seperti lalat dan lebah. Kalau hati bersih seperti lebah, dia hanya hinggap di bunga-bunga yang indah. Kalau hati kotor itu seperti lalat,
dia akan mencari bangkai. Naudzubillah min dzalik. Itulah 5 bukti tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Jadi yang pertama apa? Tujuan diutusnya Rasul. Kemudian yang kedua, dia merupakan sifat apa? Allah mensifati orang yang tidak mengikuti Rasul tidak akan diberi tazkiyah pada hari kiamat. Jadi gagal tazkiyah di akhirat nanti bagi orang yang tidak taat Rasul. Kemudian yang ketiga, hikmah di antara hikmah syariat adalah pensucian jiwa. Ya, beberapa syariat disebutkan, beberapa hukum disebutkan hikmahnya adalah agar lebih suci jiwa orang yang melakukan. Kemudian yang keempat, tazkiyatun nafs itu adalah keamanan dari langkah-langkah setan, bisikan setan. Orang yang hatinya bersih, setan gak bisa menggoda, sulit. Kemudian yang kelima, hati bersih itu adalah penyelamat dari fitnah dan hawa nafsu, sehingga cenderung sulit untuk melakukan dosa. Kemudian perkara berikutnya adalah tentang ahwalun nafsi bihasabi tazkiyatiha. Kondisi jiwa berkaitan dengan pensuciannya. Kondisi jiwa atau nafsu ya dikaitkan dengan pensuciannya dan kesuciannya. Waqa'a fi kalamin katsirin minan nas, kalami katsirin minan nas, terdapat pada kebanyakan perkataan manusia bahwa anak Adam itu memiliki 3 nafsu. Yang pertama nafsun mutmainnatun, jiwa yang tenang. Yang kedua nafsun lawwamatun, jiwa yang suka mencela dirinya. Kemudian yang ketiga nafsun ammaratun bisu'in, jiwa yang suka menyuruh kepada keburukan. Jadi begitu, jiwa manusia 3 potensi ini ya. Setiap kita bisa punya salah satu dari itu gitu. Bisa mutmainnah atau lawwamah atau ammarah bisu'. Jadi jiwa itu cuma satu, tapi sifatnya bisa salah satu dari 3 itu, dan bisa kadang naik bisa turun gitu. Kadang mungkin amarah, kemudian naik lawamah, naik lagi menjadi mutmainnah. Tapi untuk mencapai mutmainnah ini luar biasa ya, syaratnya berat. Itu khusus jiwa-jiwa yang memang betul-betul sehat ya, jiwa-jiwa yang suci. Wa minhum man taglibu alaihi hadi. Di antara mereka ada yang mengalahkan yang ini, wa minhum man taglibu alaihil ukhra, ada juga yang lainnya yang mengalahkan. Jadi dominasinya beda-beda setiap manusia ya, mana yang lebih dominan pada dirinya, apakah lawamah atau mutmainnah atau ammarah bisu. Antum ketemu artinya tadi? Nyari nggak? Ini apa? Warna seperti debu. Yang mirbadan tadi seperti debu ya. Kalau kita seperti arang ya kan, lebih hitam lagi itu. Kemudian kalkus al majkhiyan apa tuh? Cari lagi. Kus al majkhiyan berikutnya. Kaus atau kus. Kemudian yahtajuna ala dalika biqouli ta'ala, mereka kaus sama majkhi. Ya, mereka berargumen dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah. Ini dalil adanya jiwa mutmainnah. Kemudian juga firman Allah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Inilah di sini bukan berarti tidak ya. Artinya aku bersumpah dengan hari kiamat.
Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Makanya jiwa lawamah ini jiwa yang baik sebenarnya. Kenapa? Karena dipakai untuk sumpah oleh Allah. Enggak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang buruk. Jiwa mukmin itu lawamah. Kalau ammarah ini jiwanya orang kafir, orang fasik. Kalau mukmin yang baik itu lawamah. Yang paling baik mutmainnah. Kemudian yang ketiga, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada yang buruk. Nah, itu 3 macam nafsu disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa tahqiq, dan penentuan kebenarannya, annaha nafsun wahidah, dia sebenarnya cuma satu jiwa, satu nafsu. Walakin laha sifat, tapi dia memiliki sifat-sifat, kadang ini kadang itu gitu. Fa tusamma bi'tibari kulli sifatin, sehingga dinamai sesuai dengan sifat yang dominan dengan namanya. Kalau dominan mutmainnahnya maka disebut nafsun mutmainnah. Kalau dominan ammarahnya disebut ammarah bisu, dan seterusnya. Fatusama mutmainnah bi'tibari tuma'ninatiha. Disebut mutmainnah karena apa? Tinjauan ketenangannya ila rabbiha, kepada Rabbnya. Dia tenang kepada Allah. Bi'ubudiyatihi, dengan peribadatannya, dan mahabbatihi, dan cintanya. Temu apa? Cubung kena. Cangkir cubung kuz. Terus majkhiyan terbalik. Majkhiyan apa? Belum. Cangkir cubung, apa itu cangkir cubung, Pak? Teko kali ya. Ceret gitu. Ya. Mendadak aja maksudnya. Kemudian jadi tenang bersama Allah, beribadah dan cinta kepadanya, wal inaba ilaihi wa tawakkul alaihi war ridho bihi wasukun ilaihi, ya, tenang dengannya. Fa inna sammata mahabbatuhu wa khaufuhu wa raja'uhu minha. Sungguhnya di sana ada cinta kepadanya, takut kepadanya, harapan padanya, minha, darinya, qat'un nadhar an mahabbati ghairihi, darinya apa? Terputus pandangan kepada cinta kepada yang lainnya, takut kepada yang lainnya, dan harapan pada yang lainnya putus. Itulah mutmainnah, ya, sudah betul-betul tenangnya bersama Allah saja. Fayastaghni bimahabbatihi an hubbi masiwahu. Jadi cukup dengan cinta kepada Allah dari mencintai yang lainnya, ya, seperti enggak butuh cinta yang lain. Wa bidzikrihi an dzikri masiwahu. Cukup dengan berzikir pada Allah dari mengingat dunia, enggak perlu mengingat dunia. Makanya untuk urusan dunia gampang lupa gitu. Ya udah tenang bersama Allah gitu. Enggak ingin mengingat gitu, ya. Mungkin enggak lupa tapi enggak ingin mengingat. Wa bisyauqi ilaihi ila liqaihi anisyauqi ila masiwahu. Cukup dengan rindu kepada Allah dari apa? Dari kerinduan kepada yang lain. Jadi enggak rindu kepada yang lain. Rindunya hanya kepada Allah. Itulah jiwa mutmainnah. Makanya hampir enggak ada gitu manusia yang jiwanya begini, ya. Mungkin para nabi itu atau siddiqin, ya. Untuk sekarang siapa yang bisa mencapai mutmainnah ini, wallahu a'lam. Mungkin ada tapi kita nggak tahu siapa. Jadi betul-betul hatinya dipenuhi oleh pengagungan dan cinta kepada Allah, sehingga seakan-akan nggak perlu lagi rindu kepada yang lain, nggak perlu lagi mengingat yang lain, nggak perlu lagi berharap, takut dan cinta kepada yang lain. Ini jiwa yang tenang bersama Allah. Fatuma'ninah ilallah, maka ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatun taruddu minhu subhana ala taridu minhu subhana,
ala qalbi abdihi. Maka itu adalah hakikat yang datang darinya Allah Ta'ala terhadap hati hambanya. Tajma'uhu alaihi, Allah kumpulkan padanya, atau hakikat tersebut mengumpulkan padanya wa taruddu qalbahu asyarid ilaihi, dan wataridu qalbahu asyarid ilaihi, dan mendatangi hatinya yang lepas kepadanya, hatta ka'annahu jalisun baina yadayhi yasma'u bihi, sampai seakan-akan apa? Dia duduk di hadapannya mendengar darinya, wa yubsiru bihi, dan melihat dengannya, seakan-akan Allah di hadapannya, yasma'u bihi, mendengar dengan Allah, melihat dengan Allah, wa yataharrak bihi, bergerak dengan Allah, wa yabtishu bihi, memegang dengan Allah, fa tasri tilka tumaknina, sehingga menjalar ketenangan itu fi nafsi, dalam jiwanya, wa qalbi, dan hatinya, wa mafasilihi, dan sendi-sendinya, wa quwahu ad-dhahira, dan kekuatannya zahir maupun batin, tajdabu ruhahu, yang menyeret ruhnya kepada Allah, menuju Allah, wa yalinu jilduhu wa qalbuhu, dan menjadi lembutlah kulitnya dan hatinya dan sendi-sendinya, ila khidmatihi, untuk melayani Allah, wa taqarrub ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini hati yang luar biasa, ini di luar kebiasaan ya. Wala yumkin husulu tumaknina, tidak mungkin dihasilkan ketenangan al-hakikiyah, yang hakiki, illa billah, kecuali dengan Allah, wa bidzikrihi, dan dengan mengingatnya, wa huwa kalamuhu alladzi anzalahu, dan dia adalah firman Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada Rasulnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan tenanglah hati mereka dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah tenanglah hati-hati manusia. Fa inna tumakninatal qalbi, sungguhnya tumakninanya hati, ketenangan hati, sukunuhu wastiqraruhu, adalah ketenangannya dan kemapanannya, bizawalil qalaqi, dengan hilangnya kolak. Kolak ini kegalauan ya, bulan Ramadan banyak kolak. Wal inzi'aj, dan inzi'aj ini ya sama kalau gelisah, kegelisahan. Wal itirab guncang kalau gelisah, gundah gulana, itu G semua itu bahaya pakai G ya, kecuali ganteng. Wa hadza la yata'atta bi syai'in siwallah, dan ini tidak mendatangkan itu kecuali Allah Ta'ala, wa dzikrihi albattah, dan mengingat Allah sama sekali ya, tidak ada yang mendatangkan itu kecuali ingat Allah. Wa ma adahu, adapun selain Allah, fatumakninah ilaihi hururun, maka ketenangan kepadanya itu adalah ketertipuan, wa thiqah bi ajzun, dan percaya kepadanya itu kelemahan. Jadi ada orang kalau dikasih duit tenang, itu ketenangan yang menipu ya. Itu bahkan kepercayaan yang apa? Yang lemah orang kalau tenang dengan harta, tenang dengan jabatan, kedudukan. Coba orang kalau ini misalnya mau pemilu ya, misalnya ada presiden calonnya 2 gitu, itu yang paling tenang nanti yang apa? Kalau sudah selesai pemilu, yang menang yang tenang kan mestinya gitu, tapi ketenangan palsu. Kalau cuma tenang menjadi presiden, ketenangan palsu, nggak akan tenang itu, nggak akan tenang jadi presiden itu. Nanti udah jadi nanti masih takut ini takut itu, ketakutan terus ada gitu. Ketenangan hakiki ketika orang itu apa? Tenang bersama Allah, tenang kepada Allah, bukan tenang kepada dunia seisinya. Qadallahu subhanahu wa ta'ala qada'an la maraddalah. Jadi Allah telah menetapkan suatu ketetapan yang tidak bisa ditolak. Anna manitma'anna ila syai'in, bahwa ini ketetapan Allah nih, nggak bisa ditolak. Bahwa
siapa yang tenang kepada sesuatu selain Allah, atahul qalaq, pasti akan didatangi kegelisahan, wal inzi'aj, dan kegalauan, wal ittirab, dan keguncangan, min jihatihi, dari arahnya, dari arah yang dia tenang kepadanya itu. Kainan mangkana, siapapun dia, balaut ma'annal abdu, bahkan seandainya hamba itu tenang kepada ilmunya, pada kondisinya saat ini, posisi yang mentereng misalnya, atau kepada amalnya, wa amalihi wa subulhi, dan jalannya yang dia tempuh, wa zayilihi, apa itu zayil? Jadi intinya semua dunia itu enggak bisa membuat kita tenang. Wa qad ja'ala subhana, dan sungguh Allah telah menjadikan jiwa-jiwa yang tenang itu, ila siwahu, yang tenang kepada selain Allah, aghraduha bisihamil bala, targetnya itu semuanya menjadi sasaran dari panah-panah bala, bencana. Liya'lama ibaduhu wa auliya'ahu, ibadah wa auliya'ahu, agar Allah memberitahu, liyu'lima, agar Allah memberitahu hamba-hambanya dan wali-walinya, anal muta'alliq bi ghairihi, bahwa siapa yang bergantung kepada selain Allah, maktu'un, secara pasti, wal mutmainnu ila siwahu, dan orang yang tenang kepada selain Allah, an masalihihi, dari maslahat kehidupannya, wa maqasidi, dan maksud-maksudnya, masdudun, itu orang yang terhalang, mamnuun, dan tercegah dari apa? Dari ketenangan itu sendiri gitu. Orang yang tenang dengan hartanya, dia sebenarnya terhalang dari ketenangan itu sendiri. Tidak bisa tenang orang yang merasa tenang dengan kedudukan. Orang yang tenang dengan ketampanannya gitu, sesaat begitu mukanya tersungkur di aspal itu, hilang ketenangan itu ya. Makanya ketenangan yang paling tenang itu ketika tenang kepada Allah. Allah itu yang kekal, Allah itu yang abadi, Allah itu yang hakiki. Wa haqiqatu tumaknina, dan hakikat dari tumaknina, allati tasiru biha an-nafsu mutmainnah, yang menuju kepadanya jiwa yang mutmainnah. Jadi jiwa mutmainnah itu akan mencapai kepada tumaknina itu sendiri, ketenangan yang hakiki gitu ya. Jadi apa itu hakikatnya? Antatma'inna fi babi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, yaitu tenang dalam perkara mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa nu'utihi, sama ini sifat kesempurnaannya, ila khabarihi, kepada berita darinya, alladzi akhbara bihi an nafsihi, yang Allah kabarkan dirinya ya dengannya, dengan berita-berita itu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Wa akhbarat bihi anhu rusuluhu, dan dikabarkan oleh para rasulnya. Makanya orang yang jiwanya tenang itu enggak bakal menolak sifat Allah. Kalau dalam masalah sifat nggak bisa menerima dalil, itu tidak akan pernah tenang. Orang yang bisa tenang adalah yang bisa menerima dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Fatatalaqahu bil qabuli, jadi dia sambut semua dalil itu dengan penerimaan, wa taslim, penerimaan, penyerahan diri, walid'an, ketundukan, wan syirahus sadri, dan lapang dada terhadapnya, wa farihal qalbu, dan gembira hatinya, bihi, dengannya. Itu ketenangan jiwa terhadap apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini masih panjang pembahasan tentang jiwa yang mutmainnah ini ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang, karena besok Ramadan, mudah-mudahan ya setelah Ramadan nanti kita sambung lagi insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, mengapa pada zaman dulu di bulan Ramadan para ulama banyak yang menutup kajian kitabnya
dan lebih mementingkan membaca Al-Quran. Apa artinya membaca Al-Quran lebih penting ketimbang mempelajari tauhid, Ustaz? Mohon dijelaskan. Lalu beliau tanya lagi, afwan Ustaz, maksud pertanyaan ana di atas untuk menjawab ketidaktahuan ana dari perkataan ulama yang berkata di bulan Ramadan itu diutamakan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Apakah maksud dari membaca Al-Quran di sana itu benar-benar membacanya saja atau ada maksud lain dari perkataan tersebut, Ustaz? Ya, banyak ulama yang meninggalkan majelis selain Al-Quran ya, seperti Imam Malik misalnya meninggalkan mengajar hadis dan beliau fokus untuk membaca Quran. Kalaupun mengajar mungkin mengajarkan Al-Quran tapi belum membaca. Itu adalah amalan para salaf, betul, tapi itu tidak menunjukkan ijma, artinya semua salaf sepakat begitu. Lagian juga tidak ada dalil khusus yang kemudian mengharamkan untuk belajar kitab selain Al-Quran, tidak ada ya. Kemudian itu satu. Yang kedua, ketika orang mempelajari hadis atau mempelajari akidah atau fikih, itu hakikatnya juga belajar Quran juga. Kedua. Kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca Quran itu diantara tujuan targetnya adalah tadabbur sebenarnya. Karena membaca Quran semata tanpa tadabbur ini perkara yang diingkari oleh para salaf ya. Mereka membaca Quran bukan cuma mau kejar-kejaran khatam, banyak-banyakan melafatkan huruf-hurufnya saja tanpa memahami. Mereka adalah orang-orang yang memahami Al-Quran. Nah, kita ketika ilmu kita nggak seperti mereka, untuk bisa mentadabburi Quran itu tidak mudah. Kita itu butuh ilmu alat seperti paham bahasa Arab. Kita harus belajar ilmu tentang fikih, akidah, yang agar kita ketika membaca Quran bisa nyambung gitu, bisa paham, bisa mudah memahaminya. Jadi itu sebenarnya tidak akan keluar dari Quran juga. Cuma seandainya orang memang ingin mengikuti salaf yang seperti itu, dia ingin fokus dengan Quran, itu juga tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi ingat, ikuti salaf jangan separuh-separuh. Nah, salaf itu membaca Quran mereka paham, mereka berusaha untuk tadabbur. Ikuti itu juga, jangan cuma melihat salaf khatam berkali-kali. Itu kan secara kuantitas, kualitasnya diikuti nggak? Nah, kita juga harus ikut kualitasnya juga. Mereka khatam tuh nggak cuma khatam doang, mereka khatam dengan pemahaman gitu. Jadi yang jelas tidak ada larangan ya tentang mempelajari kitab lain, dan kita juga masih lihat ya para ulama sekarang walaupun bulan Ramadan masih tetap mengajar kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Jadi bukan sebuah keharusan untuk meninggalkan kitab yang lain. Jadi tetap saja kalau kita belajar kitab lain, belajar bahasa Arab misalnya, atau belajar fikih, hadis, belajar akidah, ya kita niatkan untuk belajar Quran juga. Karena semua ilmu agama ini kalau tidak melayani Al-Quran, hakikatnya bukan ilmu yang bermanfaat. Demikian, wallahu a'lam. Jiwa itu apa? Jiwa itu apa? Apa bedanya sama ruh, nafs ruh? Gini, ya itu ya saya nggak bisa mendefinisikan juga. Yang jelas kita memahami nafsu saja ya. Nafsu dalam bahasa Arab itu maknanya dalam bahasa Arab sendiri termasuk ke bahasa kita juga itu memang banyak sekali. Nafsu itu kadang bermakna diri, nafsuka dirimu bisa. Kadang nafsu bermakna hati, ya. Seperti tazkiyatun nafs, tazkiyatul qalb sama itu. Nafsu itu hati. Kadang nafsu bermakna ruh, ya. Ketika Allah mencabut nafsu hambanya itu ruh berarti. Nah, nafsu kadang bermakna jiwa. Jiwa itu apa ya? Saya juga nggak tahu ini. Jiwa ini apa sih? Ini bahasa Indonesia nih, agak sulit memahami bahasa Indonesia ya. Yang jelas kalau kita pakai bahasa Arab itu tadi bisa ruh, bisa hati, bisa diri, bisa apa lagi ya nafsu. Bahkan termasuk nafas itu juga ada kaitannya dengan nafsu. Nafas, tanafus ya, bernafas itu juga nafsu juga. Zat itu beda dengan Iya, nafsu kadang bermakna diri itu zat sama. Kadang-kadang bermakna itu. Jadi nggak selalu ya, maknanya banyak. Itu namanya homonim ya, satu kata tapi maknanya banyak. Nah, itu saling berkaitan sebenarnya semua makna-makna itu gitu. Cuma kalau definisi jiwa saya nggak tahu. Jadi kalau gampangnya kita bicara tazkiyatun nafsi ya tazkiyatul hati. Ya,
lebih ke hati gitu. Jadi makanya kitab Tazkiyatun Nufus kan berbicara masalah hati, pembersihan hati dengan membuang akhlak-akhlak buruk diisi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Itulah Tazkiyatun Nafs. Jadi kita mempelajari Quran pasti akan memperbaiki akhlak kita gitu, memperbaiki hati. Malah kita akan berubah. Yang kotor-kotor kita hilangkan, diisi dengan yang baik-baik, disempurnakan gitu. Kalau di KBBI ruh artinya jiwa itu ruh. Ya itu diantara makna. Makanya mungkin jiwa itu ya pengertian nafsu itu nggak tahu, makanya jiwa ini apa saya nggak tahu. Yang jelas kalau nafsu bisa bermakna ruh, memang nafsu bisa bermakna ruh. Ruh, hati sama diri, itu 3 itu. Saya nggak tahu ada yang lain, mungkin ada yang lain. Udah ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.